beban dengan penularan yang benar karena hasil uji yang belum menunjukkan pengaruh konsolidasi jangka panjang. Jadi karena ada pengaruh konsolidasi, ini ada karakter khususnya ya. Uji fondasi tiang harus dibuat dan ditandatangani oleh ahli geoteknik yang tersertifikasi. Banyak ada yang punya sertifikatnya, tidak sembarangan ya. Oke, syarat-syarat yang lain ya. Ini ada ya. Hal yang perlu diperhatikan pada pengujian uji fondasi tiang. Uji fondasi dilakukan memenuhi syarat kapasitas tiang terhadap beban, menentukan parameter desain yang digunakan, melakukan verifikasi integritas tiang. Verifikasi integritas tiang ini kalau integritas biasanya alatnya berbeda lagi ya. Uji pembenahan yang perlu dilakukan tahap pendahuluan sebelum pelaksanaan, tahap pelaksanaan ya. Jadi harus disiapkan ya. Fondasi tiang itu dipotong sedemikian rupa ya, disiapkan, dihaluskan, kemudian apakah diberikan apa tapak atau ini ya, belum dipukul itu, atau ini dikasih, bukan dipukul ya, begitu rata ya, rata, apakah di situ kasih landasan ataukah perlu kalau pengujian beton di lab kan perlu diratakan itu, apakah perlu seperti itu, nanti kita lihat. Biasanya sih di lapangan kalau melakukan pemotongan dirapikan itu rupa ya, kemudian baru dilakukan pengetesannya, baik metode statik maupun metode dinamik. Dan besarnya beban uji pembenahan minimum ya 200% dari beban rencana untuk proses. Jadi beban rencana misalkan satu tiang itu bukan rencananya 100 ton ya, berarti kita membebani tiang tersebut dengan 200 ton, tapi secara bertahap ya, biasanya 25%, 25%, 25%, baru nanti 100%, baru nanti di 200% ya. Tidak langsung 200% dilakukan. Kita catat bertahap ya. Oke ya, seperti tadi uji pembenahan tiang ini ada uji statik ya, kemudian ada uji dinamik ya. Nah, uji statik ini meliputi ya tes utamanya sebenarnya tes tekan biasanya ya, kebanyakan ya. Tes tekan ini kebanyakan ya. Kalau diperlukan yang lain silakan aja, ini tentu saja dengan alat dan metode yang berbeda ya. Jadi kebanyakan aksial tekan ya. Nah, apakah ada aksial tarik? Ada caranya ya. Bila diperlukan uji tarik, ya dilakukan uji tarik ya. Kemudian bila diperlukan pembenahan horizontal, ya dilakukan pembenahan horizontal pengetesannya ya. Tapi kebanyakan yang dilakukan yang kita amati di proyek uji aksial tekan kebanyakan. Tapi kalau dimungkinkan tarik, misalkan bangunan tinggi, sangat tinggi, di konstruksi kemungkinan menahan tarik fondasinya ya, nah, ditarik diperlukan ya. Nah, tentu saja uji pembenahan ini ada standarnya STM ya. Kemudian
Disebutkan di sini metode pembelaan dapat dilakukan 3 cara, metode beban mati atau cantless ya. Nah, kebanyakan kita yang sering dilalui adalah ini ya, banyakkan bebannya ini ya. Beban mati ini ya. Metode yang ini ya. Yang kita sering lihat metode yang ini ya. Tapi metode yang lain ya silahkan aja Pak, reaction file bagaimana caranya. Tapi kalau yang ini nanti saya kasih contoh perhitungannya, atau kemarin sudah saya kirim ya contoh perhitungannya yang kira-kira itu ya. Jadi fondasi tiangnya berada di tengah-tengah ini ya. Timbunan ini kebetulan timbunan dari beton-beton ini yang kita timbun ini pakai alat berat ya, pasang timbunan rupa. Kiri kanannya dianggap tidak menahan beban, yang menahan beban hanya yang di tengah-tengah yang kita tes itu. Oke. Uji beban dilakukan pada posisi cut off level. Cut off level adalah lokasi di mana tiang itu dipotong ya. Tapi kalau dipakai lagi mestinya di atasnya lagi ya. Kalau di proyek misalkan walaupun dibebani tes beban, tapi kalau mau dipakai sebagai konstruksi ya tidak betul-betul di cut off levelnya ya, bisa di atasnya ya. Alat ukur load cell-nya terkalibrasi sedemikian rupa ya. Kemudian sistem meterodiknya juga terkalibrasi, jadi semua alat itu terkontrol ya, tidak barangan ya. Besar beban pada pelaksanaan adalah 200%, daya dukung rencana untuk memikul beban gravitasi, beban aksial. Ya. Ini secara umum seperti itu, cuma melakukannya secara bertahap ya. Sesuai dengan hitungan nanti ada 25% dulu, 50%, 45 baru naik ke atas sampai 200% ya. Tidak langsung 200%, dicatat tidak ya. Halo, masih bisa diikuti? Ya. Batasan deformasi pada 200% pembenahan rencana adalah 25 mm atau 1 in ya. Dengan tiang diameter maksimum 80 cm. Kemudian 4% dari diameter untuk tiang lebih besar dari 80 cm. Ini batasannya ya. Ada 2 batasan. Ini bla-blanya. Oke, lanjut ya. Kita lihat gambarnya saja dulu ya ini ya. Nah, beban mati, lotes dengan beban mati, bebannya 1.800 ton. Bisa Anda bayangkan ya, yang dites ini satu tiang di tengah-tengah ini ya. Kiri kanan dianggap tidak menahan bebannya, yang menahan beban itu ya, yang di tengah-tengah. Blok-blok beton itu disusun satu-satu ini ya. Satu. Mungkin merata dulu ini semua, merata semua, nanti baru disusun sebagian rupa ya, supaya tidak roboh juga ya. Bisa ngebayangin ini. Jadi yang dites itu bagian tengah gitu ya. Yangnya bebannya yang tadi ya, sorry ini beban di sini. Kiri kanannya hanya seolah ditahan seperti ini ya. Nah ini bebannya bekerja di sini. Kebayang sama Anda? Ini fondasi tiangnya ini ya,
yang di tes. Ini filenya ya. Halo, kebayang sama Anda ini pengetesannya? Bayang Pak. Jadi kiri kanan dianggap hanya penyeimbang saja ya. Kemudian dites P-nya berapa dari beban yang ada ya, P-nya ini berapa. Ya karena fondasi tiang sudah terpasang misalkan 10 meter atau 20 meter ke dalam, ya sudah, itu berapa kapasitas daya dukungnya ya. Nah, untuk tes ini contoh 1.800 ton ya. Nah, fondasi 400 ton aja berat ya. Ini sampai kapasitas 1.800 ton. Ya, berarti dengan diameter berapa ini? Kadang-kadang diameter 80 cm itu bisa sampai 400-an ya. Kalau diameter 100 sampai berapa gitu kan, bisa berapa kali lipat ya. Apalagi fondasi tiang lebih besar lagi ya. Oke, metode ini bisa sampai berapa nih? Terakhir 2009-nya 5.700 ton bisa dilaksanakan ini. Nah, ini ya awalnya pendek-pendek ya. Disusun sedemikian rupa pakai alat-alat berat ini ya. Alat-alat berat ya awalnya pendek, kemudian ditambah sampai 200%. Nah, ada resiko ya kalau menyetingnya beban-beban ini salah, dari risiko roboh ya ini ya, collab ya. Nah, ini yang tanda tanya ya, ada kesalahan apa ini sampai collab ini ya, betul-betul itu collab. Ya, kalau Anda merasakan jangan sampai collab lagi. Ini mungkin ada keruntuhan di sebelah kanan nggak seimbang, jadi runtuh ya, goyang runtuh ya. Untuk daya dukung geoteknik dari cantle head ini harus diperiksa dengan faktor keamanan 2,5 sampai 3. Ya. Ada pertanyaan barangkali? Sampai sini? Tidak ada, Pak. Ya, jadi pengujian sampai 200% dilakukan bertahap dan setiap tahap dicatat, kemudian nanti dibuat grafiknya, ya. Nah, kemudian analisa grafik tersebut ya. Kebanyakan pakai metode yang di atas ini barusan ya, cuma ini ada risiko roboh gitu ya. Terus, nah ini ya, contoh lagi kalau di buku-buku biasanya atau di literatur suka begini, di sini ada beban pengukur ya, di sini ada dongkraknya, gitu ya. Jadi bebannya berapa gitu ya, di dongkrak sebagian lupa. Dilihat di sini ya. Ini supaya seimbang semua, baru dilakukan pengetesan ini ya, pakai pemberat ini ya. Nah, kiri kanan ini sebagai penyeimbang saja, yang bekerja adalah di kepala tiang. Ini metode beban mati itu, pembebanannya sedemikian rupa ya. Kiri kanan hanya penyeimbang saja, yang dites adalah nah, kiri kanan ini seimbang ya. Kalau tidak seimbang bisa bikin runtuh seperti tadi ya. Kalaupun dipasang simetris, ya kadang-kadang kalau di sebelah kiri meleset,
bisa saja ada runtuh ya. Sangat disayangkan ya. Jadi ulang lagi berarti. Mengukur beban aktual, kalibrasi, real time, akurasi, tentu saja diukur sedemikian rupa ya di sini ya. Ini ada berapa tiang? Ini 1, 2 ya. Tapi biasanya 1 tiang ya dilakukannya ya. Seperti gambar tadi ini ya prinsipnya 1 tiang yang dites ya. Jelas dari gambar ini yang ini? Ini visualisasi. Jelas, Pak. Ya visualisasinya bahwa yang dites itu 1 tiang yang tengah-tengah itu ya. Mau diameter 80 atau diameter 100 atau diameter 1200 ya tergantung di proyeknya ya. Karena mungkin proyek membangun 200 tiang bor misalkan ya. Ini yang dites berapa buah gitu. Nah, ya berapa persen dari itu ya ada syaratnya ya. Tidak 10 buah dites ya nanti mungkin ada kerugian ya karena ini juga cukup mahal ya. Nah, ini ada yang salah ya. Wrong setup, kalau dipelajari salahnya di mana ini ya. Wrong setup, kemudian yang wrong setup miring-miring ini ya. Agak miring-miring ini nggak tahu yang di ini salahnya di mana setupnya di sini atas ya. Pokoknya harus simetris demikian rupa ya. Jadi perhatikan yang wrong setup ini jangan diikuti. Ini ada yang miring-miring ini ya, miring-miring ini ya ini juga bisa jadi keruntuhan ya. Yang benar yang mana ini? Oke. Jadi dimulai dengan membebani kiri kanan ya dengan alat berat ini ya. Dengan kren bebani 1 blok. Aduh 1 blok betonnya berapa ya? Ya pokoknya dia sudah dilakukan berapa kali berapa ya betonnya ya. Seperti yang dilakukan Anda di workshop itu ada beton-betonnya. Tapi Anda buat perancah itu seperti itu ya. Nah digunakan jangkar, lakukan pembedahan satu-satu ya. Nah ini menggunakan alat berat berarti yang jauh dulu dipasang supaya nanti sampai simetris. Yang kiri sama kanannya ini ya, ini tidak dihitung ya bebannya ya. Yang dihitung yang tengahnya saja. Nah ini contoh seperti ini ya. Kalau berdasarkan literatur atau handbook Tomlinson ini ya, jadi dilakukan bisa menggunakan dongkrak ya, atau load cell-nya dipasang, kemudian dipasang kalau memang cukup dengan dongkrak pengetesannya ya silakan aja pakai dongkrak. Tapi kalau tidak cukup ya pakai beban matinya ya. Jadi ini ada dongkrak dengan kapasitas yang bisa mengangkat jembatan ya. Nah ini kiri kanan hanya sebagai penyimbang saja. Kemudian ini reaction file ya, reaction file. Reaksinya berapa dari file itu dari bebannya seperti ini ya. Nah reaction file ini biasanya lebih ke pakai dongkrak ya.
berapa reaksinya dari pel tersebut gitu ya. Tapi dikasih pondasi-pondasi dulu ya, tekanannya berapa, tekan. Tahu ini perbedaan reaction pel sama ban mati? Jadi kan ini beban mati, caranya begini, dibebani dengan ini ya. Nah kalau reaction pel cenderung pakai dongkrak ya, ditahan kayak semacam angker ini ya, kiri kanan ini ditahan sedemikian rupa. Reaksinya berapa pel ini ya? Mungkin ini diameternya relatif kecil ya. Kemungkinan diameternya relatif kecil, jadi pakai dongkrak masih mampu. Kalau tadi 1.700 ton, waduh, dongkraknya mungkin tidak mampu ya. Reaction pel itu pakai dongkrak berapa tekanannya ya. Ini mungkin reaction pel yang lebih besar lagi ya. Tahu ya bedanya reaction pel sama ini ya. Sama tadi beban mati ya. Jadi di dongkrak, tekanannya berapa dongkrak tersebut. Tapi tentu saja diangker, seolah-olah diangker pakai ini, seolah-olah yang reaction filenya ini diangker sebagai angker. Yang dites yang ini, tes file yang tengah tetap ya. Nah, ada uji tarik ya. Apabila diperlukan, ada pengujian tarik ya. Ujian pembenaran aksial tarik ya. Pada fondasi yang dilaksanakan jika dianggap perlu struktur menggunakan standar STMD ini lakukan dua cara, yang reaksi atau beban cancel head ya, atau beban mati ya. Jadi metode aksial tarik ya. Nah untuk syarat-syaratnya silakan ini baca ya. Nah ditarik sedemikian rupa berapa kapasitas tariknya ini ya. Dari ini nggak nampak tariknya ya. Nah ini yang nampaknya ini ya. Ini tarik, ini dongkraknya di sini ya. Kebayang sama Anda ini? Kalau tarik ya, ini dongkraknya di sini ya. Kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Jadi kita berikan tahanan kiri kanan ya, kita berikan balok, kemudian kita tarik di dongkrak di tengah-tengah ya. Kemudian yang menarik adalah tulangannya ya. Jadi uji pembenaran aksial tarik pada fondasi tiang ya, ini visualisasinya lebih jelas ini ya. Jadi tariknya diameter berapa, kita tarik. Nah, kemungkinan juga kalau ada diameter yang lebih besar bisa dikonversi ya. Sekian ini untuk sekian, tariknya sekian, bisa saja. Oke, syarat-syaratnya itu. Kemudian ada uji beban lateral ya. Beban lateral ini coba lihat ya. Nah, ini ya. Jadi diberikan blok-blok sebelah kiri atau kanan, kiri ya. Kiri ini ya dikasih blok. Ini dikasih ini. Yang jelas yang belah bawah yang kelihatan jelas ya.
ada atau 2 tiang ini ya. Menggunakan 2 tiang ya. Menggunakan 2 tiang, ini 1 tiang ya. 1 tiang. Metode ini berarti berbeda dengan yang ini ya. Ini diberikan blok, kemudian ditekan pakai jack ya, di jack ini. Di sini adalah jacknya ya, atau dongkraknya ya. Tolong sedemikian rupa di posisi COL. COL itu yang ada rencana kita mau potong ya. Atau di lapisan bawah di abutmentnya. Atau lapisan bawah dari pel cap ya, COL itu. Cut off levelnya ya. Halo, bisa diikuti? Bisa, Pak. Jadi lateral apabila diperlukan pengujiannya seperti ini ya, dengan dongkrak ditahan pakai blok beton gitu ya, yang diam gitu ya, ditekan sedemikian rupa berapa tekanan lateralnya ya. Nah contohnya seperti ini ya, ditekan berapa lateralnya ya ini. Jelas ya ini ya. Ini jelas ya. Caranya seperti ini. Tapi untuk tiang saya kira diameternya yang enggak terlalu besar. Ini kalau besar kayaknya nggak mampu bergeraknya ya. Apakah pengujian valid? Ya valid lah. Kemudian ada tes dengan PDA dengan metode dinamis ya. Di cut off level kita pasang, kemudian jadi potong, dihaluskan, diratakan ya. Kemudian dipasang ini ya, alat-alat sensornya, kemudian dihubungkan dengan file driving analyzer-nya ya. Tentu saja dipasang juga strain transducer-nya dipasang. Ini yang panjangnya sini ya, atau yang bornya pasang. Kemudian kiri kanannya yang mana ya biasanya. Kita punya alatnya ya, tapi terbatas, skala yang relatif kecil ya. Dan biasanya ada pemukulnya ya, tiang panjang atau tiang pondasi tiang dipukul ya, dicatat menggunakan file driving analyzer ya, ini intinya ya. Ada syaratnya ya. Nih, pada saat pengujian hammer sebesar 1% sampai 2%, taruhlah 1% dari beban ultimate rencana. Nah, beban ultimate maksudnya ya. Jadi beban struktur kita mau berapa ton yang kita rancang ya. Misalkan yang kita mau rancang adalah 200 ton. Misal ya. Kalau 1% dari 200 ton adalah 2 ton ya. Halo, bisa diikuti? Kalau ultimate yang direncanakan itu 200 ton, hammer yang dilakukan ini pakai hammer dengan tinggi jatuh tertentu ya. Bisa biasanya 1 meteran atau lebih kan, nggak masalah ya. Tapi bisa dihitung gitu ya, dengan energi, kan energi potensialnya adalah beban kali hanya ya, berapa gitu ya, kalikan bla 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 faktor variabelnya ya. Jadi kalau rencana kita ultimate-nya ada 200 ton, berarti kita butuh beban 1% dari 200 ton, yaitu 2 ton ya. Nah,
oleh teknisi bebannya itu ini ya. Kayak yang warna biru mungkin jelas ya. Bebannya ini ya. Oke. Bisa diikuti. Ya, Pak. Bisa, Pak. Bebannya ini itu pakai plat yang ditumpuk-tumpuk. Jadi besi bukan satu buah. Platnya bisa berapa buah, tergantung mau kita berapa ton yang dilaksanakan ya. Nah, ini dihubungkan dengan profil atau tiang pancang yang diberikan ini juga ada landasannya ya, nggak sembarangan ya. Dipukulkan, ini dipukul ke sini, jatuh tinggi jatuh tertentu ya. Nah, jatuh. Nah, pakai rel ini. Ini ada relnya ya. Siap, jatuh. Geger gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah bisa menggunakan alat tiang pancang? Ya sebenarnya bisa dikonversi ya. Alat tiang pancangnya temukannya berapa bisa saja. Tapi biasanya yang alat ngetesnya yang ini ya. Oke, kebayang sama Anda alat tesnya ini? Atau di waktu PKL ada yang pernah lihat ya? Ada, Pak, saya pernah lihat, Pak. Ya, jadi bebannya ini ditumpuk ya. Sedemikian rupa, kalau butuh 4 ton ya tumpuk. Banyakin lagi 2 ton tambah 2 ton, baru dipukulkan. Ya. Dan Iya, Pak. dicatat, tentu saja dicatat pakai komputer ya. Nah, digunakan analisanya pakai program CapWeb ke komputer. Nah, didapatkan DMX-nya berapa, ininya berapa gitu ya. Dapat ya. Jadi penurunannya berapa, daya dukungnya berapa didapat ya. Ini biasanya proyek ya. Nah, kalau tiang pancang biasanya bisa juga dicek daya dukungnya berapa berdasarkan hammernya berapa ya. Sebenarnya ada rumus pada saat pelaksanaan selain pengetesan. Kalau pengetesan biasanya dilakukan oleh pihak lain ini ya, konsultan. Kalau oleh kontraktor dilaksanakan pemancangan, sebenarnya bisa dihitung oleh Anda gitu ya. Daya dukungnya berapa, tapi settlementnya biasanya kurang kelihatan ya. Tapi yang resmi biasanya pengetesan PDA itu pakai ini ya. Oke? Ya, Pak. Ya, resminya pakai ini. Kalau daya dukung pakai tiang pancangnya dipancang, ada juga rumusnya sebenarnya ya. Rumus empiris biasanya. Pakai rumus Janbu, pakai rumus ENR gitu, ada caranya ya. Tapi pengetesan resmi oleh konsultan PDA tes pakai ini ya. Jadi dan user dihubungkan dengan ini laptop layarnya ya, grafiknya bagaimana dicatat, kemudian masukin ke komputer kantor ya, dianalisa pakai CapWeb. Nah ini ya, selanjutnya dihubungkan dengan ini pemukulannya ya, tadi pakai ini ya, dipukul pakai yang PDA tes ini ya. Yang ini detailnya seperti ini ya. Nah, kemudian apabila diperlukan lagi ya, misalkan pada proyek kereta cepat ya, fondasinya kan besar-besar, itu banyak kan pakai bor pile ya. Selain uji pembebanan yang statik atau dinamik PDA test ya, dilakukan juga uji integritas dari tiang. Apakah tiang-tiang tersebut pengecorannya bagus gitu ya. Cuma memang di sini juga tiangnya harus disiapkan.
sebelum tiang dicor disiapkan ininya ya. Yang mau kita uji disiapkan ini ada pipa-pipa ya, pipa-pipa bukan tulangan ini ya. Ini pipa-pipa ya. Ini pipa gitu ya. Ini pipa ya. Ini bukan tulangan ya. Oke. Nanti dites sama konsultan pengetes ya. Pakai CSL ini dimasukkan ke dalam sana ya. Kemudian ada alat pengeceknya per kedalaman kita deteksi mana yang terjadi ini ya, terjadi kerusakannya, necking atau terjadi apa kurang integritasan ya. Nah, nggak tahu neckingnya ada nggak. Nah ini seperti ini ya. Apakah terjadi seperti ini gitu ya. Nah ini yang berbahaya ya. Pengecoran terjadi kropos di sini. Nah ini berbahaya. Ya intinya seperti itu ya. Jadi si pipa dipasang sebelum ada pengecoran ya. Jadi tiang bornya dipasang tulangan, dipasang juga pralon ya. Sampai ujung pondasi tiangnya, ujung pondasi tiangnya di ujung mana gitu ya, pasti pralonnya, pralon ini. Kemudian ini sedemikian rupa dites ya. Saya lupa lagi ditarik atau bagaimana ya. Setiap kedalaman ini yang jelas bisa dideteksi ya. Kedalaman sini, kedalaman sini, kedalaman sini gitu ya. Dan sini bisa dideteksi ya. Kita punya alatnya ini ya. Hanya satu kali praktek waktu itu, begitu alat datang dipraktekkan. Nah, sebenarnya ini prinsipnya begini. Setiap kedalaman bisa diketahui integritas dari tiang atau keutuhan dari tiang. Bisa jelas dari sini? Jelas, Pak. Jadi ini berupa pipa yang disiapkan sebelum pengecoran. Jadi kalau Anda, kontraktor nanya kepada Anda sebagai ahli geoteknik ya, Pak ini nanti akan dites CSL. Berarti, oh iya, berarti profilnya harus disiapkan pasang pralon sampai ujung dari pondasi tiangnya ya. Khusus untuk pengecekan CSL gitu. Jelas? Jelas, Pak. Jadi ada 4 ya, 4 ini nih. 1, 2, 3, 4. Merah, bagusnya pakai merah. Ya 4 ya, 4 yang satu lagi nggak kelihatan. 4 ini kalau nggak 4 ya. Mestinya 4, biasanya disiapkan 4 ya. 4 pralon ya. Tapi kalau nggak mau dites ya nggak usah disiapin. 4 pralon itu nggak usah disiapin. Tapi kalau di spek bilang ya di spek bahwa pada tiang nomor berapa akan diuji CSL. Anda setting sedemikian rupa ini ya, pralon-pralon ini 4 buah kita setting ya. Oke ya, kira-kira itu. Hal lain ya ikuti saja ini. Nah ini barangkali ada metode yang lain ya. PIT berdasarkan metode sonic echo ya. Ini mungkin metode seperti PDA lagi ya. Dipukul pakai transducer, dipukul pakai palunya sangat kecil ini ya, duk gitu ya. Dipukul, apakah terjadi necking, apakah tidak gitu ya. Terjadi buckling mungkin lebih kuat ya ini ya. Nah ini yang normal gitu ya. Kalau terjadi necking, ini kita bisa ada grafiknya ya. Yang ini kebayang, kita punya alatnya juga yang ini.
Yang ini ya. Sorry. Nah, ini ya, dipukul pakai palu, eh, ada layar untuk ininya, grafiknya ya. Kemudian ditransfer ke komputer, dianalisa. Oke, untuk contoh mungkin analisanya mungkin enggak ya, paling yang meteostatik saja ya. Yang PDA mungkin Anda bisa belajar sendiri ya, bagaimana menganalisanya ya. Mungkin kalau ada di D4 mungkin dikasih analisanya ya, atau S2 dikasih pasti analisanya ya, pakai CAPWeb ya. Sementara Anda sebagai pengetahuan saja ya, untuk ini ya. Jadi Anda pakai diperiksa nanti pakai yang PDA, pakai CAPWeb ya. PDA mana deh, PDA ini ya. Jadi Anda pakai program CAPWeb ya. Di komputer Anda punya program ini ya. Baru bisa keluar analisanya ya. Ini dari logging ini masuk ke pencatat, pencatatnya dianalisa pakai CAPWeb. CAPWeb bisa dihitung penurunannya sama daya dukungnya. Halo, ada pertanyaan barangkali? Ada apa, izin bertanya, Pak? Ya. Pak, kalau hasil dari CAPWeb tuh nantinya gimana, Pak? Apa sih maksudnya, tujuannya tuh buat apa gitu? Selain dari ngambil menganalisa dari si file draft yang analisernya gitu. Ya, dianalisa itu grafiknya bagaimana gitu ya. Ya, Pak. Grafiknya bagaimana, kemudian nanti keluar kan, kalau di sini kan hanya artinya CAPWeb itu penerjemahnya lah dari logging itu gitu ya. Ya seperti ada GPS ya, misalkan GPS-nya tercatat, tapi kan harus ke komputer pakai programnya waypoint gitu ya. Jadi Pak bisa kayak misalkan ada masalah di PDA-nya, terus di CAPWeb tuh bisa ketahuan itu masalahnya apa gitu, Pak. Oh enggak, ya di PDA-nya bukan nggak ada, artinya ditransfer ke CAPWeb gitu ya. Datanya ya valid lah ya. Kalau ada bukan ada masalah, datanya valid gitu ya. Data valid ini kan pakai logger ya, pakai pencatat ini grafik di komputernya ya. Penerjemahannya pakai dia, tanpa program CAPWeb nggak bisa dianalisa. Program yang di lapangan itu nggak bisa ya. Jadi Oh iya, menganalisanya pakai CAPWeb gitu ya. Hanya programnya gitu ya namanya ya. siapa? Ya Paham, ya Pak, makasih. ya ya. Ya seperti kalau GPS kan bisa kebaca di GPS-nya gitu ya. Tapi untuk ke komputer perlu program namanya waypoint, semacam gini saya kira ya. CAPWeb itu memang analisanya tinggal apa, nanti kan ada DMX-nya berapa, ininya berapa, yang di print itu melalui CAPWeb ini gitu ya, ngeprintnya ya, pakai laptop sendiri ya. Loggingnya ada sendiri, pencatat di lapangan, di laptop Anda tentu saja bukan di lapangan ya, ya di kantor punya ini kan gitu. Kita masukin programnya, masuk sini, analisa pakai ini. Dan akan dapat grafiknya. Ini kan hanya pencatat saja, grafik awal aja. Ini grafik awal saja ya. Yang ini grafik awal saja ini ya.
keluar grafiknya ini di waktu percobaan di lapangan ya. Tapi ini dianalisa pakai CapWeb ya. Oke? Ya, Pak. Ya. Jadi kalau Anda mau belajar CapWeb bisa saja. Teorinya ya begitu ada data. Bedanya mana datanya? Anda bisa menganalisa di laptop Anda kan gitu. Bisa belajar sebelum praktek nggak apa-apa ya. Kalau Anda penasaran kan gimana sih ngitungnya gitu ya. Data ini ngolahnya pakai CapWeb programnya ya. Iya, hari ini mungkin sampai sini. Ini ya contoh yang sebentar, contoh yang ini untuk yang metode statik ya. Contoh hitungannya ya ini dari buku Kernika ya. Macam begini gitu ya. Ini metode Kettlebell ini. Kemudian ini grafiknya loadnya sekian ya. Settlement sekian kalau di rebound balik sini A gitu. Ini konsepnya seperti itu. Nah, dari hasil ini punya otak atik di sini dia memutuskannya kalau di 200 ton di titik mana ya, reboundnya net settlement-nya 0,72 in ya, 0,72 ini pakai in ya. Nah ini loadnya 200 ton gitu ya, 200 ton dibagi dengan faktor keamanan kali ya ini ya, dua ini berarti global file-nya adalah 100 ton. Oke, Anda dibaca lagi yang ini ya, contoh data dari buku Kernika ya. Coba prinsipnya 25% dites ya, 25% masukin ini. Benar enggak ini? 25%, 50 ton, 100 ton, 150 ton, 200 ton gitu ya. 250 ton. Berarti bertahap. Intinya sampai 200 cukup. Tapi enggak apa-apa, datanya lebih ya. Kita dapat diputuskan di sini, ya nggak apa-apa. Datanya kan bagus, ini datanya lebih ya. Yang di bawahnya ada, yang di atasnya ada gitu. Ternyata settlement-nya 2, ini sudah tidak memenuhi syarat yang ini. Yang memenuhi syarat di 0,72 in atau 1 in itu ya. Syaratnya 1 in biasanya ya. Tadi kalau yang 250 kan syaratnya ini 2,2, net settlement-nya 2,2 melewati 1 in ya. Oke, kebayang sama Anda nggak ini kalau data ini? Kebayang, Pak. Ya kalau 250 boleh melewati 1 in, melewati batas ya. 0,72 mendekati 1 in, ya 0,72 yang diambil ya. Dengan penurunan 0,72 in, test load-nya mencapai 200 ton. 200 ton dibagi faktor keamanan 100 ton. Ini salah satu contoh lagi apa ini? Ini bertahap juga. Aduh, sayang nggak tahu nih apa, kurang jelas atau apanya ya. Ini sudah saya kirim sama Anda, tapi kalau lebih jelas lagi di Kernika ya. Bu Kernika ada. Barangkali mudah-mudahan hanya di layar aja, ini nggak jelasnya. Tapi kayaknya jelas. Kayaknya di layar aja nggak jelasnya ini ya. Jelas ini ya. Ini berapa ton diambil 150 berarti di sini 150 0, settlement-nya 0,32.
Oke, ini pelajari lagi aja ya. Ini dari buku saya kira betul, cuma mungkin kita harus ini kan ya sesuaikan dengan peraturan di SNI-nya atau STM-nya ya. Oke, sementara hari ini sampai di sini. Atau ada pertanyaan barangkali? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Ini nanti filenya saya kirim lewat WA ya. Oke, sementara sudah. Live ya. Iya, sebelum diakhiri mungkin ada foto bersama, silakan difotokan ya. Nggak wajib, tapi nggak apa-apa lah. Saya kayaknya kurang terang. Ya, ada yang aba-aba barangkali siapa, silakan yang memfoto. Yang belum on cam. Silakan pakai aba-aba, monggo. Silakan siapa. Ya. Ya. Sekali lagi. Oke. Jempolnya nggak kelihatan. Ya. Babanya sudah kedengeran. Sudah belum? Ya, makasih banyak. Ya, ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sehat semua dan mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu.